Ada satu keyakinan yang sejak lama kita anggap benar, bahwa semakin cerdas seseorang, maka semakin mudah hidupnya. Semakin ia memahami dunia, semakin ia bisa menghindari kesalahan, dan pada akhirnya semakin besar peluangnya untuk bahagia. Tapi jika kita melihat lebih dalam, realitasnya tidak selalu seperti itu. Tidak sedikit orang yang terlihat cerdas justru hidup dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Mereka memahami banyak hal, namun sulit merasa cukup. Mereka mampu menjelaskan dunia, tapi tidak selalu mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Dan yang paling aneh, di saat orang lain bisa tertawa dengan sederhana, mereka justru sibuk memikirkan hal-hal yang tidak terlihat. Seolah-olah semakin luas cara mereka memahami kehidupan, semakin berat pula beban yang harus mereka bawa. Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Nilai yang tinggi, kemampuan berpikir cepat, dan logika yang tajam dianggap sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan. Dan memang, dalam banyak hal kecerdasan membantu. Ia membuat kita lebih mudah memahami masalah, lebih cepat belajar, dan lebih siap menghadapi tantangan. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa kecerdasan bukan hanya alat untuk memecahkan masalah, tetapi juga alat untuk melihat lebih banyak hal. Ketika seseorang mulai melihat lebih banyak kemungkinan, lebih banyak sudut pandang, dan lebih banyak ketidakpastian, hidup tidak lagi terasa sesederhana dulu. Hal-hal yang bagi orang lain terasa jelas menjadi sesuatu yang dipenuhi pertanyaan, dan hal-hal yang dulu bisa diterima begitu saja kini terasa perlu dipahami lebih dalam. Tanpa disadari, kita mulai kehilangan kemudahan untuk merasa cukup. Salah satu hal yang sering muncul dari pikiran yang aktif adalah overthinking. Orang yang cenderung cerdas biasanya tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga memikirkan apa yang mungkin terjadi. Setiap keputusan dipertimbangkan, setiap kemungkinan dianalisis, dan setiap konsekuensi dibayangkan. Pada awalnya ini terlihat seperti kelebihan, namun dalam jangka panjang ia bisa berubah menjadi sesuatu yang melelahkan. Karena pikiran tidak pernah benar-benar berhenti. Hal kecil bisa menjadi besar, percakapan sederhana bisa diputar kembali berkali-kali, dan keputusan yang sudah lewat tetap terasa seperti sesuatu yang perlu diperbaiki. Pada akhirnya yang lelah bukanlah tubuh, tetapi pikiran itu sendiri. Ada titik di mana berpikir tidak lagi membantu, ia hanya membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang jelas. Banyak orang menjalani hidup tanpa terlalu mempertanyakan maknanya. Tetapi bagi sebagian orang, hidup adalah sesuatu yang harus dipahami. Pertanyaan tentang arti, tujuan, dan keberadaan menjadi sesuatu yang terus muncul. Dan semakin jauh seseorang mencoba mencari jawaban, semakin ia menyadari adanya ketidakpastian yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Kesadaran seperti ini membawa pemahaman, tetapi juga membawa beban. Karena mengetahui terlalu banyak, kadang berarti kehilangan kemampuan untuk merasa ringan. Hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi menjadi sesuatu yang terus dipikirkan. Orang yang berpikir lebih dalam biasanya juga memiliki standar yang lebih tinggi. Mereka memiliki gambaran tentang seperti apa kehidupan yang ideal, tentang apa yang benar, dan tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya berjalan. Namun, realitas seringkali tidak sesuai dengan harapan. Dunia tidak selalu adil, manusia tidak selalu bijak, dan hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Disinilah muncul jarak antara harapan dan kenyataan. Semakin besar jarak itu, semakin besar pula rasa kecewa yang muncul. Bukan karena mereka tidak mampu bersyukur, tetapi karena mereka melihat potensi yang seharusnya bisa terjadi, lalu membandingkannya dengan kenyataan yang ada.
Di sisi lain, ada satu hal yang sering tidak terlihat dari luar, yaitu kesepian. Bukan kesepian karena tidak memiliki orang di sekitar, tetapi kesepian karena sulit menemukan seseorang yang benar-benar memahami. Percakapan terasa dangkal, topik terasa berulang, dan banyak hal yang ingin dibicarakan tidak pernah benar-benar tersampaikan. Akhirnya, banyak dari mereka memilih untuk diam. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka terbiasa menyimpan semuanya sendiri, dan perlahan kesepian itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Seiring waktu, ada juga perubahan dalam cara menikmati hidup. Hal-hal sederhana yang dulu terasa menyenangkan, mulai kehilangan maknanya. Tertawa tanpa alasan, menikmati momen tanpa perlu memahaminya, atau merasa cukup tanpa penjelasan, menjadi sesuatu yang semakin jarang terjadi. Ketika pikiran menjadi terlalu aktif, setiap pengalaman mulai dianalisis, setiap emosi dipertanyakan, dan setiap momen terasa seperti sesuatu yang harus dipahami. Tanpa disadari, kita mulai kehilangan kemampuan untuk hanya merasakan. Padahal tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua hal perlu dimengerti. Beberapa hal cukup untuk dirasakan. Tetapi, ketika kita terlalu terbiasa berpikir, kita lupa bagaimana caranya berhenti. Lalu muncul pertanyaan, apakah kecerdasan adalah masalahnya? Jawabannya bukan. Kecerdasan adalah kemampuan, sebuah alat yang bisa digunakan dengan cara yang berbeda. Masalahnya bukan pada kemampuan untuk berpikir, tetapi pada bagaimana kita menggunakannya. Tidak semua hal dalam hidup perlu dianalisis, tidak semua pertanyaan perlu dijawab, dan tidak semua pikiran perlu diikuti. Ada momen di mana kita perlu memahami, dan ada momen di mana kita hanya perlu menerima. Belajar untuk berhenti bukan berarti kehilangan kendali, justru disitulah kita mulai menemukan keseimbangan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada bagaimana menjadi lebih pintar, lebih banyak tahu, dan lebih banyak memahami. Namun, kita jarang bertanya, apakah semua itu benar-benar membuat kita lebih tenang? Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya tentang memahami hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Tentang bagaimana kita bisa hadir tanpa harus selalu mengerti, dan bagaimana kita bisa menerima tanpa harus selalu mencari jawaban. Mungkin di antara semua hal yang kita kejar, ketenangan adalah sesuatu yang paling sederhana, namun juga yang paling sulit kita temukan.